Shalom, mempelai Kristus yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Ani Susilawati, penyuluh kantor agama Kristen Kota Salatiga, wilayah Sidomukti. Kita akan mulai Suluh Suara Penyuluh edisi tanggal 31 Oktober 2021. Untuk itu, mari kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, di mana pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Engkau karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan, di mana Engkau senantiasa memberkati kami dan memimpin dalam setiap kegiatan kami, dalam istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir penyampaian kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, karena kami semuanya haus akan kebenaran firman-Mu, kami haus akan lawatan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan akan memberkati kami dan Tuhan yang akan menjamah kami, sehingga kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami dan boleh menjadi landasan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan akan sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu yang kudus, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan datangnya dari hamba-Mu sendiri, tetapi datangnya dari Engkau. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati para pempelai Kristus yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan penyampaian kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Pempelai Kristus yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semuanya yang membaca, mendengarkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pempelai Kristus yang ada di rumah, firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema yaitu melayani dengan kasih karunia. Tema minggu ini yaitu melayani dengan kasih karunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Kita harus dapat memelihara dan mempertahankan keselamatan yang telah kita terima, dan kita juga harus dapat mempertahankan identitas kita sebagai umat pilihan Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya
yang ajaib. Salah satu caranya adalah dengan terlibat dalam pelayanan. Itu adalah salah satu identitas sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihan Allah. Kita harus terlibat di dalam pelayanan. Yang menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu mempelai Kristus saat ini, apakah Bapak Ibu Saudara semua sudah melayani Tuhan? Banyak orang Kristen yang menyatakan bahwa mereka sudah melayani Tuhan. Ada yang terlibat pelayanan musik, ada yang mereka terlibat dalam pujian, ada yang mereka terlibat pelayan dalam tim doa, bahkan sudah menyampaikan firman Tuhan di dalam sel atau kelompok-kelompok doa. Tetapi masih ada juga orang Kristen yang alergi dengan pelayanan. Mereka beralasan kalau mau disuruh pelayanan, mereka malas. Mereka sibuk dengan pekerjaannya mereka sendiri. Tidak punya talenta dan alasan yang lainnya. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang dipilih Tuhan. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Jawabnya adalah karena Ia telah terlebih dahulu melayani kita. Yesus memberikan hidupnya bagi kita. Alkitab menyatakan, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Itulah sebabnya kita harus mengikuti teladan Yesus. Dan tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Karena kita diciptakan untuk melayani Dia. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Jadi, kita diselamatkan dan dipanggil untuk melayani Tuhan. Paulus pun menyampaikan ini kepada jemaat di Galilea. Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa. Dalam Galatia 1 ayat yang ke-15. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk melayani, tapi Dia juga memberikan karunia yang berbeda-beda kepada kita untuk melayani dan saling melengkapi. Bahasa Yunani dari kata karunia adalah karisma, yang bisa diartikan kemampuan-kemampuan rohani yang diberikan Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang percaya oleh karya Roh Kudus. Jadi setiap orang percaya tanpa terkecuali menerima karunia dari Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Namun seringkali kita merasa tidak pantas.
tidak layak, tidak mampu untuk melayani. Padahal kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-7. Sama seperti tubuh jasmani kita, terdiri dari atas banyak anggota. Ada rambut, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada kaki, ada tangan. Demikian juga anggota-anggota tubuh Kristus berfungsi dalam panggilan dan karunia-karunia yang berbeda. Satu dengan yang lainnya memiliki karunia yang berbeda. Dan karunia itu kita pergunakan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, untuk melayani Tuhan. Karunia yang telah diberikan Tuhan bagi kita semuanya, kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang menentukan tujuan yang berbeda. Tuhan yang menentukan tujuan dan fungsi kita, dan setiap bagian itu penting. Tak ada bagian yang dapat memisahkan diri dari yang lainnya. Satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Kalau kita memiliki karunia yang berbeda-beda, kita boleh memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Mungkin ada memiliki karunia untuk memuji Tuhan. Mungkin ada yang punya karunia untuk beritakan firman Tuhan. Mungkin ada yang memiliki karunia berdoa. Ada yang memiliki karunia untuk bermain musik. Disatukan oleh Tuhan untuk melengkapi dan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dan Tuhan memberikan karunia itu kepada kita. Dan kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Setiap karunia yang diberikan Tuhan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena kita telah diberi karunia atau kemampuan oleh Tuhan, maka apapun bentuk pelayanan yang kita kerjakan, baik itu berkhotbah, mengajar, menginjil, bernyanyi, bernubuat, dan sebagainya, harus dengan karunia itu, bukan dengan kekuatan atau kepintaran kita sendiri. Jadi kalau kita memiliki karunia yang diberikan Tuhan, mari kita mempersembahkan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan saat kita memiliki karunia, kita boleh menyombongkan diri kita. Jangan saat kita melayani Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita mengandalkan kepandaian kita, mengandalkan akal kita. Saat kita melayani Tuhan, saat kita memberi buat Tuhan dengan mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kemampuan kita, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Apabila kita melayani tanpa karunia dari Tuhan, pelayanan kita akan sia-sia di hadapan Tuhan. Dan bila kita menyadari bahwa di dalam kita ada karunia dari Tuhan, harus kita optimalkan pelayanan kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Pesan Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, "Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padaku oleh penumpangan tanganku atasmu." Karunia sudah ada di dalam diri kita. Setiap kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Apabila Tuhan menempatkan karunia-Nya itu kepada kita, itu tidak datang dan pergi, tetapi tinggal di dalam kita. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, dalam Roma 11 ayat yang ke-29. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karunia atau kuasa ini adalah perlengkapan yang dibutuhkan untuk memenuhi panggilan Tuhan atas diri kita masing-masing. Gereja tak akan berdiri teguh
tanpa karunia-karunia ini. Karena itu, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau melayani Tuhan dengan sesuai karunia yang diberikan kepada kita. Dan kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Jangan sampai saat kita melayani Tuhan, kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kemampuan, mengandalkan kepandaian kita. Karena di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Pelayanan kita akan sia-sia. Tapi saat kita melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan sesuai karunia yang berikan Tuhan, Tuhan akan perhitungkan semuanya. Dan mari pada saat ini, semasih ada kesempatan di dunia ini, kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau melayani Tuhan dimanapun kita berada. Kita mau melayani dan memberi yang terbaik buat Tuhan. Apapun bentuk pelayanan kita, kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau melayani Tuhan dengan karunia yang kita miliki. Dengan kesungguhan hati kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Karunia yang ada pada kita adalah karunia Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Bukan milik kita. Kita hanyalah pengurusnya. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 4 ayat ke-10 tadi ya. Kita hanyalah pengurusnya. Dan kita hanya melakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai umat pilihan Allah. Kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita. Mari pada saat ini sebagai umat Tuhan kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Karunia yang kita miliki mari kita mempersembahkan. Kita mau buat karunia untuk melayani, untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita mau mengandalkan hidup kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Persembahkanlah hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semasih ada kesempatan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang untuk menjemput kita. Dan saya mengajak kita semua pembelai Kristus, mari semasih ada kesempatan di dunia ini, kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati kita, dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Demikian pembelai Kristus yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita dan boleh menjadi landasan bagi kita sebagai umat Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik. Kita mau melayani dengan kasih karunia. Kita mau melayani Tuhan dengan ketulusan hati kita. Semasih ada kesempatan di dunia ini. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa, datang kepada Tuhan, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Kau Tuhan, atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau melayani Engkau Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Saat kami melayani Engkau, kami tidak mau mengandalkan diri kami sendiri. Tidak mau mengandalkan kepandaian kami sendiri. Kami tidak mau mengandalkan kemampuan kami Tuhan. Tetapi saat kami melayani Engkau, kami mau mengandalkan Engkau. Sehingga setiap pelayanan kami tidak sia-sia Tuhan. Kami mau Tuhan dimanapun kami berada, apapun bentuk pelayanan kami Tuhan, kami mempersembahkan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa, yang boleh mengingatkan kami sebagai orang-orang percaya. Kami mau dalam setiap kehidupan kami
Di dunia ini kami mau mempersembahkan, kami mau melayani Engkau dengan segenap hati kami. Tuhan, saat ini kami berdoa, kami menyerahkan untuk Radio Betani FM, untuk Gereja Betani FM, Tuhan yang sudah menyediakan tempat bagi kami, Tuhan, untuk kami bisa melayani bersama-sama di tempat ini. Tuhan, kami berdoa bagi pengurus, bagi pendeta, bagi pengurus yang ada di Radio Betani FM juga. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan campur tangan ya Bapak, sehingga Gereja Betani dan Radio Betani ini diberkati Tuhan dengan luar biasa, menjadi sarana berkat bagi orang-orang yang mendengarkan, bagi anak-anak Tuhan yang mendengarkan di Radio Betani FM ini ya Bapak. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa negara kami. Engkau tahu keberadaan bangsa negara kami. Bila Tuhan akan memberkati bangsa negara kami, lawatan Allah terjadi untuk bangsa negara kami, terkhusus untuk kota kami Salatiga ini Tuhan. Kami bersyukur kalau pada saat ini semakin hari semakin normal Tuhan, di mana saat ini Salatiga level 2 untuk COVID-19. Kami bersyukur Tuhan, semakin hari semakin Tuhan pulihkan bangsa negara kami, kota kami Salatiga ini Tuhan, sehingga kami boleh kembali lagi Tuhan bersuka cita, kami boleh kembali lagi Tuhan memuliakan nama-Mu, beribadah tanpa batas ya Tuhan, dan dimanapun kami berada, kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gereja-gereja yang ada di Salatiga ini Tuhan, yang akan memberkati, Tuhan yang campur tangan, Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan secara luar biasa, sehingga kota Salatiga ini diberkati Tuhan dan dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ini kepada Engkau, dan inilah syukur kami alaskan setiap syukur kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Amin. Demikian pembelai Kristus yang terkasih dalam Yesus Kristus, program Suluh atau Suara Penyuluh, edisi tanggal 31 Oktober 2021. Ingat untuk senantiasa mematuhi 5M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat mengurangi mobilitas, dan yang kelima menjauhi kerumunan. Saya Ani Susilawati undur diri dari Mempelai Kristus, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.